Oke pemirsa, balik lagi di podcast TV Show. Kita masih berbicara tentang kosmetik halal kelas dunia. Pernah nggak sih ngebayangin saat kita mulai punya ide nih buat membangun sebuah usaha, dan akhirnya usaha yang kita lakukan tersebut bisa sangat-sangat berhasil, bukan hanya di negara kita sendiri, tapi sudah sangat mendunia. Nah, ini diawali dari niat baik seorang Ibu Nur Hayati yang sangat peduli terhadap karyawannya. Karena niat baik tersebut Allah mudahkan jalannya, dan sampai dengan hari ini kita bisa mengenal Wardah sebagai pionir kosmetik halal kelas dunia. Nah, kita langsung ngobrol lagi nih, baik lagi sama Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, sebenarnya pernah nggak sih kepikiran bahwa Wardah ini, brand ini bisa menjadi kosmetik halal kelas dunia? Ya, jadi sama sekali di luar mimpi saya ya. Di luar mimpi saya, karena kita mulai tahun 95 ya, susah sekali jualannya Wardah ini. Jadi karena apa ya, orang belum tahu gitu. Oh, kok ada perlu malah banyak yang ngejek, memangnya kosmetik halal itu bisa sukses gitu ya. Banyak teman-teman saya kasih ini terlalu segmented gitu. Betul. Tapi bagi saya kan coba lagi gitu kan. Nah, kemudian ya ini, jadi titik baliknya itu tahun 2009 itu bagi saya itu momennya pas gitu ya. Jadi awalnya juga waktu anak saya gabung juga dia sampaikan juga, aduh susah banget nih jual Wardah ini katanya. Mendingan mau diganti itu namanya tadinya, mau diganti. Terus karena waktu itu lagi musim whitening, merek yang tahulah kita waktu itu ada baik Cipuk apa segala macam lagi booming waktu itu ya. Nah terus tapi ada konsultan teman anak saya ngasih tahu, ini brand sih cukup bagus gitu. Kalau saya punya uang nih, saya mau nih beli, ya dia bilang gitu sih kayak itu. Sempat ada motivasi itu juga, ya. Ya, terus dia sampaikan juga sama anak saya, ibumu tuh yakin katanya gitu, tapi kamu nggak yakin gitu kan. Ya akhirnya mungkin anak saya jadi sadar. Nah itu diperbaiki, wadahnya lebih menarik ya. Tadinya tuh wadah itu tagline-nya kosmetika suci dan aman. Jadi terlalu segmented. Kemudian ada tulisan Arab juga. Baik. Akhirnya logonya kami diganti, tagline-nya diganti dengan wadah inspiring beauty, warnanya juga diganti. Jadi intinya semua packagingnya diganti, kualitasnya diganti. Nah kita relaunching Wardah tahun 2009, ya kan? Nah itu momennya, jadi maksudnya momennya pas gitu. 2009 hijaber booming gitu kan. Jadi satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Nah itu pun juga itu terjadi loncatan ya. Tahun 2010 sebetulnya kami itu boleh dikatakan kayak bumi sama langit lah dengan perusahaan-perusahaan lokal yang sudah ada gitu ya. Kan sudah ada perusahaan lokal. Nah, sudah lebih awal berkembang begitu ya, Bu Hayati ya. Terus anak saya juga bikin forecast untuk 5 tahun gitu, 5 tahun. Terus emangnya habis ini berapa? Ya masak sih ini kita sudah seperti penjualan yang lokal yang paling besar gitu. Iya. Makanya kita mau lawan multinasional, anak saya bilang gitu. Nggak tahu forecast 5 tahun itu tercapai dalam 2 tahun. Wow. Nah, akhirnya ya dalam 2 tahun kita sudah sama dengan industri kosmetik lokal yang terkenal waktu itu. Jadi tepatnya di 2012-2013. Nah kemudian ya kami sudah bisa iklan di TV gitu ya, mulai itu. Nah perjualannya malah naik sampai 100-130%. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya kita udah menjadi nomor 1 di Indonesia gitu ya. Jadi mengalahi juga brand multinasional. Jadi seperti tadinya sih nggak ini, tapi ya ternyata ya ini bukti ya ternyata tuh kita bisa sebetulnya bersaing dengan multinasional. Jadi dengan inovasi. Jadi apa yang dikerjakan sebetulnya jadi perbaiki terus menerus gitu ya. Kualitasnya lebih bagus. Visi kami adalah bagaimana perusahaan ini berkembang terus menerus dengan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tujuannya adalah bagaimana perusahaan ini berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Ya alhamdulillah. Ya sampai saat ini ya perusahaan kami sudah punya
pabrik dengan luas 20 hektar, itu termasuk industri lokal yang terbesar saat ini di Indonesia, kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Itu adalah sederet prestasi yang sudah dibuktikan oleh Wardah yang memang tidak pernah dibayangkan. Kalau sekarang, ini bisa jadi inspirasi juga nih untuk para pemuda dan pemudi juga yang mulai kepikiran untuk membangun bisnis. Ini luar biasa banget. Ternyata yang harus kita punya adalah keyakinan. Jadi, ya kalau saat itu Bunda Hayati aja tidak pernah membayangkan bahwa brandnya bisa mendunia seperti sekarang ini, apalagi kita yang sudah yakin sejak awal, kita yakin pasti bisa lebih berhasil, gitu nggak sih Bunda Hayati? Ya betul sih. Jadi kalau saya sih waktu itu kan kita tujuannya bagaimana perusahaan ini berkembang terus menerus ya. Jadi memang karena masih kecil ya kita mimpinya bertahap lah ya. Tapi kalau sekarang karena kita sudah melewati semua produk lokal, kemudian kita juga udah menang juga di kategori nikah itu dengan perusahaan multinasional. Nah, mimpi kami tentu sekarang juga lebih besar lagi, bagaimana produk ini bisa menjadi ya masuk 10 besar, mudah-mudahan masuk 5 besar di dunia gitu ya. Jadi memang waktu itu karena tim masih kecil ya, jadi kita nggak kebayang, tapi ternyata setelah semua dengan gabungnya terlihat ya. Jadi ternyata setelah gabung beberapa kan sekarang yang sarjana itu udah sekitar 1000-an ya gabung di kami, dan 80% itu adalah kaum milenial. Nah mereka itu memang kreatif dan kerja keras. Jadi sebetulnya ini ya tadi saya sebutkan adalah kolaborasi antara senior dan junior gitu, sehingga terbentuklah corporate startup, maksudnya berkecepatan seperti startup tetapi tetap profesional kayak gitu sih. Nah, oke, Bu Nur Hayati, jadi penasaran nih, sebenarnya kalau bicara tentang perkembangan bisnis dari Bu Nur Hayati sendiri ini kan udah luar biasa banget. Kayaknya kalau dibayangin bahwa Wardah ini akan putus asa, hampir sesuatu yang nggak mungkin, karena sudah diuji bahkan sejak 5 tahun pertama Ibu membangun sebuah bisnis. Nah, gimana sih kondisi bisnis Ibu Nur Hayati di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini? Ya, terus terang ya, itu di pandemi ini penjualan kami turun ya. Tetapi karena orang kan di rumah dan kemudian pasti ngurangin pakai kosmetik, orang pakai masker, nggak pakai lipstick gitu ya. Nah, tetapi itu share kami itu masih naik karena pesaing turunnya lebih dalam gitu. Turunnya lebih dalam ya. Tapi mulai Juni ini memang sedikit kami karena ini multinasional agresif sih. Jadi pesaingnya adalah multinasional, mohon doa saja ya. Ini memang di bulan Juni itu multinasional sangat agresif. Tapi di tengah COVID ini saya merasakan banyak rahasia Allah gitu yang saya lihat. Ternyata di COVID ini kita bisa menemukan banyak biaya-biaya yang sebetulnya kita bisa hemat. Jadi termasuk cost efektif. Makanya saya walaupun penjualannya turun, kami juga tidak lay off ke karyawan ya. Hanya untuk yang PKWT yang putus-putus kontrak aja yang kami nggak teruskan. Itu yang kerja di lapangan ya. Karena toko-toko mall udah tutup. Betul. Tapi semua karyawan yang di luar itu sih tetap kita pertahankan. Nah ternyata itu bisa tertutup dengan ada biaya-biaya perjalanan, banyak biaya bisa kita hemat gitu. Ya. Jadi artinya masih bisa terus berkembang, masih bisa terus bertahan gitu ya. Bahkan di tengah kondisi ini yang banyak mungkin perusahaan-perusahaan lain juga mereka sudah hampir tutup semuanya bahkan ya, tapi Wardah masih bisa terus bertahan. Ya, tapi ya ini memang persaingan sangat ketat sih sekarang. Iya. Persaingan sangat ketat, jadi saya juga nggak bisa bilang kita akan menang ya, tapi insya Allah kalau saya sih optimis kita kalau lulus dari ujian ini ya kita bisa naik kelas lah istilahnya demikian. Ini masih dalam perjuangan ya, ini perjuangan yang panjang. Tapi saya berapa kali jatuh bangun dengan niat baik ya, alhamdulillah saya merasakan banyak kemudahan yang diberi sama Allah. Nah saya juga kasih tahu tim
ya kita kita simpulkan ada 5 karakter ya yang menyebabkan kita mudah-mudahan itu bisa bertahan, yaitu adalah ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ya, jadi ketuhanan itu ya kita kejujuran, tanggung jawab gitu ya. Jadi kepedulian itu yang tadi saya sampaikan, kepedulian itu menyebabkan kita semangat ya, karena tujuan kita bikin usaha ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi tujuan kita ini adalah bagaimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang banyak. Itulah yang membuat kita semangat gitu ya. Jadi kalau kerendahan hati, kita jangan sombong, kita harus belajar terus-menerus. Ya, kalau ketangguhan ya tekun, ulet, dan inovasi. Seperti itu sih. Jadi yang paling penting adalah 5 faktor tadi ya, berarti harus ketuhanan, kepedulian, kemudian juga kejujuran, dan artinya kerendahan hati, di mana ini harus terus dikolaborasikan, bekerja sama sehingga membuat sebuah sistem dan akhirnya semangatnya bisa terus bertambah. Yang paling penting nggak patah semangat ya, Bu Nur Hayati ya. Ya, jangan jadi saya sering sampaikan sama saya sering sampaikan sama tim, yang penting kita selalu optimis. Pastikan ya banyak yang stres juga kan, kerja di rumah itu kan kerja. Tapi yang saya sampaikan, kita selalu bersyukur orang lain banyak yang lebih susah dari kita, ya kita alhamdulillah perusahaan ini masih selamat gitu ya. Dan mudah-mudahan kita jangan kehilangan semangat gitu. Jadi ini yang terus kita sampaikan, ya alhamdulillah semua juga semangat ya. Dan alhamdulillah juga di pabrik itu juga tidak ada yang dapat COVID, jadi kita juga tetap menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Jadi intinya di sini bagaimana kesehatan karyawan dan kesehatan perusahaan, seperti itu sih ininya. Baik, Bu Nur Hayati, keren banget nih motivasinya. Jadi semoga nih pemirsa TV Muhammadiyah nih, khususnya bagi pemuda dan juga pemudi, bisa terus semangat. Kalau Bu Nur Hayati aja bisa terus semangat untuk menjaga kestabilan dari perusahaan wadah tersebut. Apa kabar kita yang baru mau mulai, jangan putus asa duluan sehingga nggak pernah mulai apa-apa. Nah nanti kita mau dengerin nih, ada tips dari Bu Nur Hayati tentang kalian yang punya rencana membangun bisnis atau kalian yang sedang galau-galaunya nih menjalani bisnis.